para jamaah majelis taklim masjid Abu Syukur. Alhamdulillah. Walaupun kondisi panas, kan kondisi panas, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa ngadem. Maka bisa ngadem itu ngadem bisa itu ngadem kebayang kalau di pasar atau tengah lapangan kan kebayang. Ini ngadem tapi ngadem yang ada manfaat. Sebelum masuk materi ini ada kita doakan kayak aletisan suara Rosi Novelina binti Dakim yang sekarang sedang dirawat di dalam mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, Allah cepat angkat penyakitnya, Allah lekas kembalikan kepada kedua orang tuanya penyakit apapun yang semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada penyakit sing digawe-gawe kecuali penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit semuanya datang dari Allah. Allah yang memberi penyakit, Allah pula yang akan menyembuhkan. Ala hadini yang wa'ala kulli nabi sallallahu alaihi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi'anna salam al-afi alaina wa khusufa sayyidina شفاء عاجلا شفاء جاي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, hadiahkan kita, karena Fatihah adalah ummul kitab yang ada di dalam Al-Quran 30 juz dari surat. Jamaah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang silakan dibuka surat masih surat Al-Baqarah ayat 92-34. Surat Al-Baqarah. Ini masih kisah perjalanan orang-orang Yahudi Bani Israel, anak buah Muhammad dan Nabi kita Musa alaihis. Kenapa Al-Quran menyebut ini ayat terpanjang dan cerita paling panjang, menceritakan tentang Bani Israel? Itu cerita paling panjang. Karena apa? Ini itibar fakta di dunia albar untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan pelajaran bagi kita yang termasuk mengaku dan mudah-mudahan menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dalam kehidupan dia sebelum masuknya, aku masuk kamu dikirim, jadi model kirimisasi itu. Dalam kehidupan apapun yang dipegang, jabatan apapun, profesi apapun, ada satu yang menjadikan orang itu tidak sukses atau rusak. Ada satu hal yang menjadikan apapun, pedagang, petani, atau pegawai profesional apapun, ada satu hal yang menjadikan orang itu rusak. Rusak itu bukan hanya rusak dunia, tapi yang otomatis adalah rusak akhirat. Mungkin merasakan
kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kelompok kelima inilah kelompok yang akan rusak. Wala takun khamisan fatah. Kalau menjadi orang yang kelima, pasti kalian akan. Ini kata Nabi, kun jadilah kalian, jadilah engkau alimah, wong sing alim. Nah, ini karena nanti masuk ke kisah Bani Israel nanti biar satukan ketersesuaian dengan hadis Nabi. Jadilah orang yang ngerti. Kalau orang ngerti pasti bisa melaksanakan. Ada satu kisah, pas dia nggak ngerti, hobinya mancing. Pas begitu mancing, oli iwak gede, iwaknya sebaji lah, sebaji. Ya kan akan lihat sebaji. Pas begitu iwak sebaji gede, jadi lebih tangga kita pas begitu baru potong kambing. Jadi akhirnya iwaknya duduk, atau dipotong di sebelah, karena tidak ikan-ikan perlu di sebelah, ikan perlu lele, tuku lele si masih perlu di sebelah betul, di sebelah betul, Ya di sebelah. Iya. Enggak ada sebenarnya ikan. Itu termasuk as-sama wal jarod, ikan. Aja sampai kalian lihat tuku di sebelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Kadang di sebelah sekali. Kalau dicacat dia, nggak mungkin kalau ikan segede bayi langsung dimasak. Tapi nggak ada namanya di sebelah kewajibannya begitu. Tuki wajib di pasar, ikannya gede. Pas itu es kulit, yo udah panahin, bapak kamu gini, kalau tolong sebelah nanti pak. Ini perlunya ngerti. Tapi kalau sudah ngerti kemudian tidak menjalankan ilmunya, ya nanti kayak kisah Bani Israel fatah. Karena apa itu? Ada saya dulu fa'alimun bi'ilmi lam ya'mal mu'adabu min qablihi batin wasan. Orang yang ngerti tapi tidak menjalankan itu nanti dia akan disiksa lebih dahulu dibanding penyembah berhala. Alim yang kedua al-muta'allim. Aduh, wah mantap. Kenapa ngomong sini? Yang kedua al-muta'allim. Angger dulu bisa yang muta'allim belajar. Nah ini kan konsep belajar. Kula teriki bukan berarti orang alim, sama-sama muta'allim, sama-sama belajar. Kalau belum bisa belajar. Sing nomor 3 au mustami'an, mendengarkan. Bapak bukan majikan kaki yang mendengarkan. Paling tidak mendengarkan berarti ada ilmu yang di sana. Yang keempat, agar orang mendengarkan au muhibban, atau wong sing cinta pengajian, cinta ilmu. Agar cinta ilmu, otomatis dia mustami'an, otomatis dia belajar. Sehingga konsep belajar kan bukan hanya di SD, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah, betul. Sehingga konsep belajar sepanjang masa. Jadi Nabi kan utlubul ilma
minal mahdi ilal ahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai lahir keyaman. Bibir caranya bayi ngaji. Kan gak bisa bayi boro-boro paling suruh ngaji. Diajari sama orang tuanya. Itu namanya proses sampai ke dia lahap. Makanya kebarukan itu gini ya. Marbuka, wa majinuka, wa maqiblatuka, wa dan seterusnya. Yang terakhir muhibban, asal jangan sampai wala takun khomisan, menjadi orang yang kelima. Kenapa Bu? Orang kelima aliman, muta'alliman, mustami'an, muhibban. Kelima berarti kenapa kelima? Orang ngerti, orang gelem belajar, orang gelem mendengarkan, orang mencintai. Jadi besar itu sama dengan sumum bukun umyun fahum. Jadi nggak akan dengar. Niki perlu kita kumpul ngaji bareng, hitung-hitung kalau gak muta'aliman yang mustami'an muhibban. Syukur-syukur terlalu masuk kabeh. Fatah kalau tidak mau, tidak menjadi orang yang ngerti, tidak mau muta'aliman, tidak mustami'an, tidak muhibban, yang menjadi orang wala kedua gak jelas. Ayo sholat, pas begitu sama sholat orang tetangga meninggal. Pas begitu tetangga meninggal, isin kalau tetangga akhirnya dia sholat. Pas begitu sholat jenazah, anak sujud pas takoni, iya sih sholat jenazah kalau anak sujud main mantep. Karena apa? Tidak ngerti. Nah itu manfaatnya. Kita masuk ke takdzibu iddi'aihim al-iman bil-tauhid. Hubungannya kita tahu. Kebohongan pengakuan orang Bani Israel. Orang Bani Israel mengaku, kami beriman bil-Taurat dengan kitab. Tapi sebenarnya iman benar kan? Ini Al-Quran akan menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون
Sadaqallahul azim. Nah ini mau saya hubungkan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ada 5 kelompok, 4 kelompok itu kelompok yang bagus, kelompok kelima kelompok yang akan rusak. Kelompok pertama alim. Alim kalau tidak menjalankan ilmunya juga akan menjadi rusak. Contoh ini, walaqad Musa bil bayyinati, sungguh telah datang kepadamu Nabi Musa dengan ajaran kitab Taurat, bil bayyinati dengan penjelasan kitab Taurat. Summa takhaltumul ajla, kemudian Nabi Musa setelah menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel ittakhadtumul ajla, tapi kalian bukannya mendengarkan ajaran Nabi Musa, tapi ngambil ijl. Ijl apa? Sapi cilik sing digawe di Musa Samiri, sing bahan bakune emas. Ijl sapi digawe kemudian bahan bakune emas. Mimpak ini setelah turunnya ajaran Nabi Musa, wa antum zalimun, padahal kalian adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu apa itu zalim? Zalim wa syai' bi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu orang pada tempatnya. Sandal digoning sirah, peci digoning kaki, itu namanya zalim. Ya masa peci tempatnya di kaki, atau pakai sepatu kan sepatunya hanya tempatkan di kepala. Peci atau kerudung harganya mungkin 100.000, mungkin sepatu regae 5 juta, mana ini? Melarang sepatu. Cuman kalau menempatkan sepatu di kepala, wong lihat dengan kapan boleh gini ya? Itu namanya zalim. Nabi Musa pas begitu datang dari Gunung Tursina selama 40 hari, mendapatkan wahyu di Bukit Tursina yang namanya kitab Taurat, atau sebutan yang toke Suhuf Musa. 10 pelajaran yang kudu diberikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Pas begitu Nabi Musa ke Gunung Tursina, pesen karo kakaknya. Siapa kakak Nabi Musa? Kenapa kan? Ibu orang buruh waktu gawe kubure. Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Jadi ini posisinya tapi bagus, tolong Harun dampingi Bani Israel, karena saya harus berangkat ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu Allah sebagai pedoman Bani Israel siang. Tapi pas begitu Nabi Musa selama 40 hari di Gunung Tursina di masyarakat Nabi Harun. Nabi Harun itu karakternya beda dengan karakter Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu orang temperamental, kenceng. Sementara Nabi Harun orang lemah lembut. Kalau Nabi Musa, awas jangan. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Harun, jangan begitu sih. Terus gaya kepemimpinan ada. Jadi jangan aneh. Kalau ada fungsi ajaran saya, awas, siap, macam-macam. Berarti gayanya Nabi Musa. Ada macam-macam. Bukan kondisi saja Gusti Allah. Itu gayanya Nabi Harun. Jadi berbeda. Gaya Nabi itu
itu benar. Jadi benar. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Gaya beda-beda. Jadi aja berpikir gaya Nabi sama enggak. Gaya merangkum semua Nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merangkum semua karakter Nabi. Tapi kalau Nabi itu beda. Contoh, sisi zaman Nabi Musa karo Nabi Yahya itu masih sepupu. Nabi Isa seneng ceramah ning daerah-daerah begegen itu sebagai daerah-daerah yang hitam. Senengnya tukang maling, tukang mabok, tukang judi, wong sinai pada sengsara. Itu gaya Nabi Isa. Tapi kalau gaya Nabi Yahya senengnya maling kelompok pengajian, kelompok wong sing bagus-bagus. Bukan ditanya ini Nabi pribadi tekan maling. Sini kan bukan wong tekan ceramah ning komplek pelacuran. Saya bukan. Saya berarti mengikuti gaya Nabi Isa. Asal aja belum pelacur maboknya, pelacuran dan pelacur beda. Gaya apa? Datang gaya dulu itu ada siapa Gusmik ya? Kenal di Gusmik? Gusmik itu datangnya itu bukan di majlis-majlis, lebih banyak datang ke tempat orang pelacuran, tempat orang-orang lain juga lagi judi, tempat orang-orang yang lagi kurang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia baca sebenarnya Ustaz tekannya paling tempat berjudi dan juga ada. Nabi Isa alaihi salam senang teka ke daerah-daerah yang kayak gitu. Alasan apa? Jadi Nabi Yahya Nabi datangnya ke daerah-daerah yang orang mabuk. Jawab Nabi Isa, kalau Nabi itu pada kalau dokter. Kalau dokter datanya ke siapa? Orang yang sehat atau orang yang sakit? Yang sakit. Makanya Nabi juga tugasnya meluruskan orang yang sakit menjadi sehat. Dokter tekan orang sehat perlu betul. Dokter tekan orang sehat perlu betul. Perlu untuk mempertahankan kesehatannya. Kiai datang atau para nabi tekan orang bagus biar mempertahankan keimanannya. Kalau datang ke orang-orang tukang mabuk, tukang main judi, biar mendapatkan hidayah. Tapi kalau datangnya ke orang yang baik untuk mempertahankan hidayah, aja sampai hidayah hilang di wong. Hidayah ya. Jadi sama. Yang gak bagus menjadi bagus, yang bagus mempertahankan harus sama. Ngoten jaminan betul. Kita akan dijamin pasti benar terus. Ngoten. Kenapa? Al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman naik. Lagi di masjid naik. Kadang ke masjid itu manusia tidak siapapun. Aja sampai ibu-ibu saya semua. Entah itu kiai, entah itu tokoh apapun, kadang iman itu naik turun. Jadi kayak harga sembako, kadang naik, kadang turun. Karena GBG jadi naik, GBG lagi istirahat, kadang turun. Iman itu sama. Makanya perlu ngaji itu dicas HP, terus berprototi terus. Entah betul baterainya, yang entah itu dicas. Nah perlu ngecas. Nabi Musa alaihi salam pasti itu dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina dalam rangka pengecasan. Dicas di Allah. Ini loh Musa yang perlu diajarkan kepada kaum Bani Israel. Tapi dasar kaum Israel, Nabi Musa ke Gunung Tursina
Nabi Harun mempertahankan keyakinan Bani Israel, bukan sanggup. Harus sanggup. Ternyata Bani Israel malah mengambil sesembahan bukan kepada Allah, tapi nyembah berhala sinaran ijel atau kuda yang terbuat dari emas. Sing digawe sama, sing gawe juga ada Musa. Cuman kalau Musa yang satu Nabi ini, kemudian Musa yang kedua itu namanya Musa Samiri. Pernah ini nih? Nggak tahu pertemuan kapan? Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mu'min. Musa yang Nabi Musa Nabi Musa kasih kan Fir'aun kan Nabi Musa apa Fir'aun? Nabi Musa pas itu dikekirakan dilepas nih Sungai Nil karena ada kebijakan Fir'aun kalau ada keturunan Bani Israel dua anak lanang bunuh. Kebijakan aturan Fir'aun zaman itu anak wong wadon Bani Israel dua bayi lanang bunuh. Nah kebenaran ibunya Nabi Musa itu lahiran lanang yang pada akhirnya nanti akan menjadi Nabi Musa. Sama si anak Nabi Musa Fir'aun. Jadi si anak Nabi Musa itu Fir'aun atas persetujuan Asia. Musa itu Musa yang diatur oleh Fir'aun, yang dibimbing oleh Fir'aun menjadi nabi. Tapi Musa si mengikuti telapakan Jibril jadi kafir. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursal. Sing dibimbing di Fir'aun, tapi sebenarnya sing dibimbing saya Fir'aun. Yang bimbing Siti Asia, karena Siti Asia juga pengikut Tauhidiyah atau ajaran Tauhid, ajaran keesaan Allah atau disebut monoteisme, ajaran yang mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan. Nabi Harun tidak sanggup, orang sanggup memimpin kaumnya, hanya beberapa orang yang masih mengikuti ajaran Taurat, masih mengikuti ajaran Nabi Musa dan yang lainnya. Ittakhadtumul ajla min ba'di, nyembah sapi karena sapi itu bisa ngomong. Sapi itu bisa ngomong. Sapi, saya ingin kaya. Tenang, nanti akan saya doakan kamu menjadi orang yang sukses. Bisa ngomong. Siapa sih ngomong? Sapi sih ngomong siapa? Iblis yang masuk di sapi itu. Jadi ada iblis. Jadi jangan aneh tuh. Bukan kan suka ada dengan itu. Allah apa? Mauludin. Pas mauludin dia dapat cetak. Pas itu bah kulang ini pengen nyebut berkah bah. Kira-kira anaknya pada sukses kabeh, usahanya bagus, dagangannya lancar, pertaniannya bagus kabeh, orang tenang juga, sebentar lagi kamu akan sukses. Suara iblis dicontohi sejak zaman Nabi Musa. Pada waktu itu Nabi Musa dulu berzina, anaknya Nabi Harun. Jadi gak aneh, itu sejarah, perputaran sejarah. Zaman Nabi Harun, Bani Israel itu nyembah ke sapi. Sapinya bisa ngomong.
saya adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi itu satunya sih ngomong iblis sing mlebu maring sapi. Pas begitu Nabi Musa turun berbakti setelah mendapatkan wahyu ajaran Musa sampai masyarakat Bani Israil. Ternyata manusia atau masyarakat kaum Bani Israil telah menyembah, berubah dari menyembah Allah Subhanahu wa taala menyembah sapi. Kira-kira pas begitu Nabi Musa tegar, kaum Bani Israil menyembah sapi. Kira-kira kaum bukannya Musa merah patah. Kamu suruh sini aja gak bisa. Sampai dipegang ini. Kami bahasa sini kan kebanyakan. Nabi Musa diangkat. Musa tolonglah aja sampai jam itu